Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, shalom, selamat beribadah dan salam sehat buat kita semuanya. Hari ini Rabu 25 Agustus 2021, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Aisaluhuna rohamu anak hatiuron jala anak Arian daksia borngi kita manang sian hahulumun. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kekristenan adalah hidup yang terang, jelas, dan transparan, konsisten dan stabil. Jadi sebenarnya kekristenan itu tidak mengenal turun naik, on off, kebanyakan off. Tetapi harus senantiasa terus menerus mengarah kepada satu tujuan, yaitu kerajaan kekal di dalam Allah Bapa di surga. Nah, firman Tuhan hari ini adalah satu pengajaran dari Paulus ke jemaat Tesalonika yang khawatir tentang hari Tuhan. Mereka banyak mempertanyakan kapan itu hari Tuhan terjadi. Sehingga ada sebagian orang yang terlalu takut, eskatofobia namanya. Karena takutnya mereka tidak mengerjakan pekerjaan sehari-hari lagi, tapi berkumpul di satu tempat karena Tuhan Yesus akan datang kembali jam sekian, hari sekian, tanggal sekian. Tapi sampai saat ini belum. Karena tidak ada seorang pun yang tahu selain daripada Bapa di surga. Ada juga eskatomonia, mania, yaitu mereka yang terlalu cuek, tidak mau tahu, tidak percaya akan ada hari Tuhan. Tetapi orang yang beriman, anak-anak terang, anak-anak siang, kata Paulus, harus tetap berjaga-jaga di dalam iman dan doa. Harus siap sedia, harus memiliki iman yang konsisten, yang stabil. Bahwa kapanpun kedatangan Kristus datang kembali, kita sudah siap. Atau kapanpun kita akan meninggalkan dunia ini oleh karena kematian, kita sudah siap. Karena baik hidup atau mati kita berada di tangan Tuhan. Inilah yang disampaikan nasihat ini kepada jemaat Tesalonika dan juga kepada kita. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dalam permulaan pengajaran Yesus jelas mengatakan kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Pengikut Kristus hidupnya harus berdampak, menjadi berkat, memiliki pengaruh di keluarga, di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia ini. Jadi terang itu, anak-anak siang ini ilustrasi sebenarnya yang digambarkan oleh Paulus. Siang, anak-anak siang artinya kita itu bisa dilihat orang, dibaca orang, dicontoh orang. Karena kalau di dalam terang ada terang, yang hitam itu akan bisa kita lihat menjadi putih. Tapi kalau di dalam kegelapan sekalipun putih, dia akan tetap hitam. Maka kita ini adalah anak-anak terang, bukan kegelapan yang menyenangi kegelapan. Tapi kita hidup bisa dicontoh orang lain, diteladani orang lain. Sehingga perbuatan baik kita dilihat dan tentu nama Tuhan dimuliakan. Dalam kondisi yang masih sulit yang kita hadapi, justru kita harus memancarkan cahaya. Jangan sampai cahayamu meredup. Maka terus pelitamu nyalakan melalui
dengan terus dengar-dengaran dengan firman Tuhan, berjaga-jaga di dalam doa, maka terang kita tidak akan redup. Walaupun kecil pengaruh kita, tapi bisa berdampak. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, jadilah terang dunia. Jadilah garam dunia. Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam sikap perilaku kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah menerima firman-Mu bahwa kami ini adalah anak-anak terang dan kami menjadi terang sehingga perbuatan baik kami dilihat dan tentu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Janganlah kami menyukai kegelapan, tapi kami membawa terang berdampak positif. Kuatkan kami semuanya Tuhan, kuatkan jemaat-Mu. Sesulit apapun kehidupan ini, tetapi terang harus terus bercahaya, tidak meredup. Karena Tuhan bersama kami. Bagi yang sakit, bagi yang mengalami kelemahan, kesusahan, penderitaan, kuatkan mereka Tuhan. Yang isolasi mandiri, jangan merasa kesepian, tetapi itu menjadi satu momen untuk dekat kepadamu. Yang bekerja, yang berusaha, Tuhan diandalkan. Yang sekolah, yang kuliah, berikan hikmat. Ampuni kami dari segala dosa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.